Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srina Fadila. Saya dari kelas PJKR 2A, NIM 240701029. Di sini saya akan menjawab beberapa soal di buku Aswaja ini dengan materi fikih aswaja dan urgensi bermadzhab. Dan saya akan menjawab soal nomor 4 dan 6 di halaman 120. Soal yang pertama adalah soal nomor 4. Jelaskan pendapat Musyawibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Bahkan menurut Al-Ghazali, sebagaimana para ulama yang berpaham Musyawibah, semua mujtahid benar dalam ijtihadnya, sebab perintah Allah kepada mu'ijtahid dalam permasalahan yang tidak sah, yang tidak ada nas qat'i, penunjukan lafal atas maknanya dapat dipastikan, bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka tidak mungkin Allah mentaklif hambanya untuk mengikuti kebenarannya pada dalil yang diberikan. Mereka adalah dalil yang tidak jelas, dapat dipahami secara ganda. Misalnya, ada seorang diperintahkannya berjalan ke arah barat setiap pagi. Ternyata orang yang diperintahkannya tersebut di pagi harinya berjalan ke arah selatan, sebab ia menduga bahwa arah selatan adalah arah barat. Maka orang ini dibenarkan dan ia sudah dianggap menjelaskan perintah sebab ia sudah mengikuti dugaannya. Adapun contoh dalam fikih seperti menurut Imam Syafi'i, hukum berwudu dengan air mustakmal tidak sah, sedang menurut Imam Maliki hukumnya sah. Menurut paham Musyawibah, beliau berdua benar sebab perintah Allah kepada mujtahid hanya mengikuti dugaannya atas kebenaran. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam fikih semua ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak sepatutnya bersikap fanatik terhadap mazhab yang diikutinya dengan menganggap pendapat yang dianutnya pasti benar dan pendapat yang dianut oleh selain pasti salah. Dan soal selanjutnya adalah nomor 6. Apa hukum taklid dalam ilmu fikih? Taklid adalah mengamalkan sebuah pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Taklid dalam permasalahan akidah hukumnya haram. Bahkan sebagai ulama berpendapatan iman seorang mukallid, orang yang bertaklid, tidak dapat menolongnya besok di akhirat.
Adapun taklid dalam permasalahan fikih sebagaimana telah kami jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa wajib hukumnya bagi orang awam taklid kepada mujtahid. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh seorang apabila ia ingin taklid dalam bidang fikih. Yang pertama, mengetahui syarat-syarat imam mazhab dalam masalah yang diikuti. 2. Tidak berdampak pembatalan keputusan qadhi hakim, sebab keputusan qadhi hanya dapat terbatalkan apabila bertentangan dengan nas, ijma' atau qiyas jali'. 3. Tidak selalu mencari-cari rukhsah, keringanan. 4. Tidak mentalfik. Talfik adalah mencampur adukan dua pendapat sekiranya dari pencampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukan pendapatannya, seperti seseorang wudhu dengan mengusap sebagian kepada dengan taklid kepada Imam Syafi'i dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa syahwat dengan taklid kepada Imam Maliki. Lalu orang tersebut salat, baik menurut Imam Syafi'i ataupun Imam Maliki, keduanya baik menurut Imam Syafi'i atau Imam Maliki, keduanya sepakat tidak mengesahkan sholat orang seperti kasus tersebut. Alasan Imam Syafi'i sholat seorang tersebut tidak sah sebab menyentuh lawan jenis tanpa syahwat, dan alasan Imam Maliki sebab orang tersebut tidak mengusap seluruh kepalanya melainkan hanya sebagai kepala saja. Dari kesimpulan tersebut, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Seorang mujtahid tidak dapat dipastikan kebenarannya sebab dalilnya bersifat zani al-dalalah. Meskipun pada hasil ijtihad yang salah, mujtahid tidak mendapat dosa sebab hal itu bahkan menurut ulama yang berpaham musawibah. Semua mujtahid benar dalam ijtihadnya, sebab perintah Allah kepadamu ijtihad dalam permasalahan yang tidak ada nas qat'i. Tidak semua orang boleh berijtihad, hanya orang yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad saja yang boleh berijtihad. Manusia terbagi menjadi 3. Orang awam, orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid, dan orang yang telah memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid. Kesemuanya wajib bermadzhab kecuali mujtahid. Mazhab fikih sangat banyak, namun sering berjalannya waktu mazhab-mazhab tersebut mulai ditinggalkan oleh pengikutnya. Adapun yang masih eksis hingga saat ini tersisa 4 mazhab, atau yang sering
diistilahkan dengan madzhab al-arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.